Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-55. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang yang memburu Pangeran Benowo itu tidak bertanya lagi. Mereka bertempur semakin garang. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang hanya berdua itu menjadi agak mengalami kesulitan. Apalagi di antara orang-orang yang mengaku mencari Pangeran Benowo untuk dikembalikan ke istana itu, terdapat orang-orang berilmu tinggi. Nampaknya mereka adalah para pemimpin perguruan, atau para pertapa, atau orang-orang upahan yang memiliki bekal yang cukup. Seandainya mereka orang-orang upahan, mereka bukan orang-orang yang menerima upah untuk menyingkirkan saingannya berebut tempat berjualan di pasar. Bukan pula orang-orang upahan untuk menakut-nakuti anak muda yang jatuh cinta, tetapi tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dicintainya. Tetapi mereka adalah orang-orang upahan dari tataran yang tinggi, perebutan jabatan di kalangan para pemimpin pemerintahan, atau saling berebut putri yang sedang mekar di taman istana, atau berebut pengaruh di antara para bangsawan untuk mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Sultan. Berkata Wijang. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kehidupan di lingkungan dan di sekitar istana sedemikian garangnya? Iya, mereka mempergunakan segala macam cara. Orang-orang upahan yang berilmu tinggi, jebakan-jebakan dan umpan-umpan, fitnah, benda-benda yang dianggap bertuah dan ilmu hitam. Aku tidak dapat membayangkannya. Kau tidak usah mencoba membayangkannya. Paksi Pamekasan tidak bertanya lagi, tetapi perhatian keduanya pun kemudian tertuju kepada pertempuran yang sedang berlangsung. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung benar-benar berada dalam kesulitan. Beberapa kali mereka harus berloncatan mundur. Sekali-sekali Ki Repak Rembulung bertempur berpasangan. Namun kemudian mereka telah berloncatan mengambil jarak tertentu. Namun demikian, serangan-serangan lawan-lawan mereka datang memburu seperti banjir bandang. 7 orang, desis Wijang. Ya, 7 orang. Di antara mereka terdapat orang berilmu tinggi. Kau lihat orang yang berkepala botak tanpa mengenakan ikat kepala, yang mengalungkan ikat kepalanya di lehernya. Iya, ilmunya cukup tinggi. Orang itu agaknya berniat untuk membunuh Ki Repak Rembulung. Paksi Pamekasan menjadi gelisah. Ia sadar bahwa sebaiknya ia tidak mencampuri persoalan itu. Tetapi bagaimanapun juga Paksi Pamekasan tidak dapat melupakan bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung adalah orang tua angkat Kemuning. Tetapi mereka adalah termasuk orang-orang yang tamak, yang hidup di dalam bayangan yang hitam. Berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi setiap kali terdengar ia berdesah, apalagi ketika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung berada dalam keadaan yang gawat. Selagi Paksi Pamekasan dicekam oleh keraguan-raguan, tiba-tiba saja Wijang berkata, satu pertarungan yang tidak adil. Paksi Pamekasan yang mendengarnya dengan serta-merta menyahut, maksudmu, bukankah lawan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu berjumlah 7 orang? Iya, sedangkan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung hanya berdua saja. Mereka tentu tidak memikirkan adil atau tidak adil. Iya, mereka menganggap
justru mendapat kesempatan untuk mengurangi jumlah lawan yang harus mereka hadapi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Perguruan-perguruan yang berusaha memburu cincin itu adalah perguruan-perguruan yang hitam. Iya, para pemimpin perguruan yang baik tidak akan tergerak hatinya untuk memburu sesuatu yang bukan hak mereka, meskipun sesuatu itu menjanjikan harapan bagi masa datang. Mereka pun akhirnya berusaha untuk saling membinasakan. Jika para pemimpin perguruan itu berusaha untuk mencegah benturan kekuatan di antara mereka, namun Haryo Wisoko hadir dengan sikapnya sendiri. Ya, bukankah pada akhirnya mereka akan menyelesaikan persoalan mereka sendiri? Justru dengan demikian orang-orang yang memburu Pangeran Benowo itu menjadi jauh berkurang. Iya, tetapi melihat ketidakadilan seperti ini, rasa-rasanya hatiku tergelitik. Apalagi bagiku, Paman Haryo Wisoko tidak kalah berbahayanya dari Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Maksudmu, aku ingin ikut campur dalam pertempuran itu? Kita akan berada di pihak yang mana? Bertanya Paksi. Jangan bodoh atau berpura-pura bodoh. Marilah, jika kita terlambat, salah seorang di antara Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu akan segera mereka lumpuhkan. Paksi Pamekasan menunggu Wijang mengulangi. Sikap Wijang itu melenyapkan keraguan-raguannya. Paksi Pamekasan itu akan melibatkan diri dalam pertempuran yang menjadi semakin tidak seimbang. Dalam pada itu, sepasang pedang Nyi Pupus Rembulung berputaran dengan cepatnya sehingga menyerupai gumpalan asap di sebelah menyebelah tubuhnya. Namun ujung-ujung senjata lawannya telah berhasil menyusup di sela-sela pertahanannya. Lengan Nyi Pupus Rembulung telah tergores pedang, meskipun tidak terlalu dalam, tetapi yang segores tipis itu telah menitikkan darahnya membasahi lengan bajunya. Nyi Pupus Rembulung berteriak marah, pedangnya berputar semakin cepat. Namun Nyi Pupus Rembulung harus bertempur melawan 3 orang yang berilmu tinggi, masih juga membentur kenyataan. Nyi Pupus Rembulung tidak dapat mengharapkan bantuan Ki Repak Rembulung yang harus bertempur melawan 4 orang yang juga berilmu tinggi, apalagi orang yang berkepala botak yang mengalungkan ikat kepalanya di lehernya itu. Ketika keadaan Nyi Pupus Rembulung menjadi semakin sulit, serta merta Ki Repak Rembulung yang sengaja didesak menjauhi istrinya itu, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah bangkit berdiri. Sambil melangkah mendekati, Wijang itu pun tertawa, suaranya keras menghentak-hentak. Bahkan Paksi Pamekasan telah terkejut karenanya, seakan-akan Wijang adalah seorang anak muda yang sangat keras dan kasar. Kehadiran keduanya memang mengejutkan. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung terkejut. Ketujuh orang yang bertempur melawan keduanya itu pun terkejut pula. Paksi Pamekasan terkejut lagi ketika tiba-tiba saja ia mendengar Wijang mengumpat kasar. Kemudian sambil berteriak, Wijang itu pun meloncat di atas sebuah batu besar sambil berkata, "Pertempuran ini tidak adil. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung hanya berdua, sedangkan para pengikut atau orang-orang yang diupah oleh Haryo Wisoko terdiri dari 7 orang. Kau siapa?" bertanya orang yang berkepala botak. "Hei, berapa kau menerima upah untuk membunuh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, botak?" "Anak iblis, siapa kau? Kau yang iblis, setan, gendruwo, botak." Hampir saja Paksi Pamekasan menutup telinganya dengan jari-jarinya. Wijang tidak pernah berbicara dan bersikap sekasar itu. Namun akhirnya Paksi Pamekasan pun menyadari bahwa Wijang tentu sedang menyembunyikan pribadinya, pribadi Pangeran Benowo. Jika ia bersikap wajar, maka orang yang melihat sikapnya itu akan menghubungkan kehadirannya dengan kepergian Pangeran Benowo dari istana.
sikap Wijang itu memang memberikan kesan yang lain. Seakan-akan Wijang itu termasuk golongan orang-orang kasar yang tamak, yang juga berusaha memburu Pangeran Benowo. Tetapi ternyata Ki Repak Rembulung pun bertanya, "Siapa kau anak muda? Apakah Ki Repak Rembulung tidak mengenali aku lagi? Kita pernah bertemu dan berbicara di lereng Gunung Merapi. Pertemuan itu juga terganggu oleh kehadiran Haryo Wisoko dengan orang-orangnya, sehingga pertemuan itu menjadi gagal. Bahkan beberapa orang di antara kita berhasil ditangkap oleh para pengikut Haryo Wisoko." "Kalian berasal dari perguruan mana?" bertanya Ki Repak Rembulung. "Kami berdua adalah orang-orang Gua Lampin." "Omong kosong," bentak orang yang berkepala botak. "Gua itu hanya berisi perempuan. Laki-laki yang ada di dalam gua itu seakan-akan hidup dalam kerangkeng. Kami berdua adalah orang-orang yang bertugas menjaga kerangkeng itu." Ketujuh orang pengikut Haryo Wisoko serta Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung nampak ragu-ragu. Namun Wijang tidak menghiraukannya. Apakah mereka percaya atau tidak? Yang penting baginya adalah ikut campur dalam pertempuran yang tidak adil itu. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung memang tidak mempercayainya, tetapi mereka tidak mengatakannya. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang dianggapnya masih terlalu muda itu. Sementara itu orang yang berkepala botak itu menjadi sangat marah atas campur tangan kedua orang anak muda itu. Siapapun mereka, ketujuh orang pengikut Haryo Wisoko itu juga tidak segera percaya bahwa kedua orang itu adalah orang-orang dari Goa Lampin, karena tidak ada ciri-ciri yang nampak pada kedua orang anak muda itu. "Anak muda," berkata orang yang berkepala botak itu, "aku tidak percaya bahwa kalian berasal dari perguruan Goa Lampin. Tetapi aku tidak peduli siapa kalian. Tetapi jika kalian berniat mencampuri pertempuran ini, maka kalian akan mati paling awal. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun tidak akan dapat lepas dari tangan kami." "Hei, tikus sombong!" geram Wijang dengan kata-kata yang kasar. "Jaga mulutmu itu. Kau akan menyesal jika kau tidak mau mendengar kata-kataku. Aku minta kalian bertujuh meninggalkan tempat ini." Orang yang berkepala botak itu tertawa, bahkan kawan-kawannya pun tertawa pula. "Cukup, orang-orang buruk!" geram Wijang. "Wajah-wajah kalian sangat memuakkan. Katakan kepada Haryo Wisoko bahwa ia tidak akan dapat menghentikan kami. Pada suatu saat kami tentu akan dapat menangkap Pangeran Benowo lebih dahulu dari Haryo Wisoko. Kami akan mendapatkan cincin itu." "Diam!" bentak orang yang berkepala botak itu. "Aku akan mengoyak mulutmu itu." Wijang tertawa. Suara tertawanya sangat menyakitkan telinga. Katanya, "Bersiaplah untuk mati. Kesempatan kalian untuk melarikan diri adalah sekarang, sebelum pertempuran dimulai. Jika kami sudah terlanjur bertempur, maka kalian tidak akan pernah menemukan jalan kembali." Seorang yang bertubuh tinggi, berdada bidang yang menggenggam golok yang besar, melangkah maju sambil menggeram. "Aku tidak telaten mendengar igoanmu, anak muda." Orang yang berkepala botak itu tidak mencegah ketika orang itu langsung menyerang Wijang dengan garangnya. Wijang berloncatan surut, namun kemudian ia pun telah berkata lantang, "Jadi kaukah yang ingin mati paling awal?" Orang yang bertubuh tinggi dan bersenjata golok yang besar itu tidak menyahut. Namun goloknya lah yang kemudian terayun-ayun mengerikan. Tetapi Wijang pun telah bersiap menghadapinya. Wijang pun segera berloncatan pula, sekali menghindar, sekali menyerang. Paksi Pamekasan menjadi tercengang-cengang melihat sikap Wijang. Garang,
keras dan bahkan kasar, gerakan-gerakan yang aneh yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Tetapi Paksi Pamekasan pun mengerti bahwa semuanya itu dilakukan agar yang tersembunyi di belakang sosok Wijang itu tidak mudah terungkap. Dalam pada itu, orang yang berkepala botak itu pun kemudian berteriak, "Kita selesaikan yang lain. Jika Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berkeras untuk tidak mau menyerahkan Pangeran Benowo, maka keduanya akan mati di sini." Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung seakan-akan tersadar dari sebuah mimpi. Bahkan dengan nada rendah Nyi Pupus Rembulung bertanya kepada Paksi Pamekasan yang masih berdiri termangu-mangu, "Kenapa kalian melibatkan diri anak-anak muda?" Paksi Pamekasan menjadi tergagap. Sulit baginya untuk tiba-tiba saja menjadi sekasar Wijang. Namun akhirnya ia mencoba mengaburkan suaranya dan menjawab, "Kami hanya ingin mencegah penyelesaian yang tidak adil dari pertempuran ini." "Kalian menganggap bahwa kami tidak mampu mengatasi mereka bertujuh?" Paksi tercenung sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Itu tidak penting. Yang penting, aku benci melihat kelicikan ini." Orang yang berkepala botak itu pun kemudian melangkah mendekati Paksi Pamekasan sambil berkata, "Jadi nasibmulah yang ternyata paling buruk. Kau akan mati lebih dahulu dari Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Justru karena kau terlalu bernafsu untuk ikut campur dalam persoalan orang lain. Bahkan kau akan mati lebih dahulu dari kawanmu itu." Tetapi Paksi Pamekasan yang berusaha menyesuaikan diri dengan sikap Wijang itu pun tertawa. Kemudian menghentakkan tongkatnya di tanah sambil berkata lantang, "Hahaha, ayo botak, tongkatku akan meretakkan tulang tenggorokanmu. Hei, kenapa tidak kau pakai ikat kepalamu itu?" Orang berkepala botak itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata Paksi Pamekasan itu. Ia pun kemudian memutar tongkat besinya sambil berkata, "Apa arti tongkatmu itu, anak iblis?" Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung masih saja berdiri termangu-mangu. Berbagai pertanyaan telah membelit jantung. Tiba-tiba saja dua orang anak muda telah melibatkan diri dalam pertempuran yang memang kurang seimbang. Karena Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung memang mengalami kesulitan untuk melawan 7 orang yang berilmu tinggi itu. Tetapi apakah tujuan mereka sebenarnya? Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang terbiasa hidup di dunia yang hitam itu memang tidak dapat cepat mempercayai seseorang. Dalam satu usaha untuk bekerja bersama pun mereka selalu saling curiga. Tetapi untuk sementara, kehadiran kedua orang anak muda itu menguntungkan mereka. Setidak-tidaknya lawan mereka berkurang. Jika Nyi Pupus Rembulung melawan 4 orang, maka lawan mereka masing-masing akan berkurang 1 orang. Orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang yang semula ikut bertempur melawan Nyi Pupus Rembulung telah terikat dalam pertempuran melawan salah seorang dari anak muda itu. Sementara itu, orang yang berkepala botak itu akan bertempur melawan anak muda yang bersenjata tongkat. Namun orang yang berkepala botak itu pun kemudian berteriak, "Jangan biarkan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri." Orang-orang yang lain pun segera menyadari. Karena itu, maka serentak mereka pun bergerak. 2 orang berhadapan dengan Nyi Pupus Rembulung, sedangkan yang 3 orang mengurung Ki Repak Rembulung. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun berubah. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak lagi mendapat tekanan terlampau berat, meskipun mereka masih harus memeras kemampuan mereka untuk melindungi diri.
Namun Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung masih mempunyai kesempatan untuk sekali-sekali menyerang lawannya. Namun lawan-lawan mereka pun berilmu tinggi, sehingga sulit bagi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung untuk mampu menembus pertahanan mereka. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan bersenjata golok itu pun terkejut ketika mulai terjadi benturan-benturan dengan anak muda yang bertingkah laku kasar itu. Orang itu memang sudah mengira bahwa anak muda itu tentu merasa memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia berani memasuki lingkaran pertempuran yang rumit itu. Namun ternyata tenaga Wijang di luar perhitungannya. Demikian pula ketangkasannya bergerak, meskipun dengan kasar, namun anak muda itu mampu bergerak dengan cepat. Orang yang bersenjata golok itu harus menghadapi kenyataan. Anak muda yang semula akan dapat diselesaikan dengan cepat itu justru mulai mendesaknya. Serangan-serangannya datang seperti hentakan-hentakan hujan, hujan rok-rok asem. Demikian datang beruntun dengan derasnya, namun dengan tiba-tiba saja berhenti, seakan-akan ia menunggu serangan-serangan lawannya. Sementara itu, orang yang berkepala botak yang bertempur dengan tongkat besi juga terkejut ketika terjadi sebuah benturan yang keras. Tongkat anak muda itu tidak patah. Orang berkepala botak itu menyadari bahwa kecuali tongkat itu bukan tongkat kayu kebanyakan, namun agaknya kemampuan anak muda itu mempergunakan tongkatnya juga berpengaruh, sehingga benturan yang terjadi itu tidak mematahkan tongkat kayunya. Orang yang berkepala botak itu harus menjadi semakin berhati-hati. Di setiap benturan rasa-rasanya, tongkat kayu orang itu telah menghisap tongkat besinya, sehingga orang berkepala botak itu harus memeganginya dengan eratnya. Dengan demikian, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun Ki Repak Rembulung telah kehilangan seorang lawannya yang berilmu tinggi, tetapi Ki Repak Rembulung tidak berhasil menguasai lawan-lawannya. Ketiga orang lawannya telah berusaha menebar dan menyerang Ki Repak Rembulung dari arah yang berbeda-beda. Sementara itu Nyi Pupus Rembulung memang tidak banyak lagi mengalami kesulitan. Lawan-lawannya tidak lagi mampu menembus pertahanannya, tetapi kemampuan kedua lawannya bertempur berpasangan membuat Nyi Pupus Rembulung kadang-kadang masih harus berloncatan surut. Yang kemudian telah terdesak adalah orang yang bersenjata golok. Ternyata goloknya yang besar sulit sekali mengimbangi kecepatan gerak sepasang pisau belati di tangan anak muda yang bertempur dengan keras dan kasar itu. Bahkan orang yang bersenjata golok itu merasa heran bahwa ayunan golok yang kuat ternyata mampu ditangkisnya dengan perisai yang melingkar di pergelangan tangannya. Anak ini benar-benar anak iblis. Geram orang bertubuh tinggi yang berdada bidang dengan golok di tangannya itu. Dengan demikian, maka orang bertubuh tinggi itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengatasi kemampuan gerak serta kegarangan anak muda yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Namun Wijang pun semakin mendesaknya. Pisaunya bergerak menyambar-nyambar, sementara ayunan golok yang besar itu seakan-akan tidak mampu menghambatnya. Karena itu, maka orang itu harus berloncatan mundur, sekali-sekali meloncat beberapa langkah untuk mengambil jarak, serta memperbaiki keadaannya. Tetapi Wijang tidak memberikan banyak kesempatan. Setiap kali lawannya berloncatan mundur, Wijang pun segera meloncat memburunya. Sepasang belatinya berputaran dengan cepat menyambar-nyambar. Orang bersenjata golok itu pun semakin mengalami kesulitan.
Ia adalah seorang yang terhitung garang dan kasar, tetapi lawannya yang muda itu seakan-akan telah menjadi buas dan liar. Paksi Pamekasan sekali-sekali sempat melihat bagaimana Wijang mendesak lawannya. Loncatan-loncatan panjang, ayunan tangannya yang menggenggam pisau-pisau belati. Bahkan sekali-sekali Wijang itu menerkam lawannya seperti seekor harimau lapar, namun kemudian menyerang dengan kakinya mendatar. Ketika lawannya berteriak nyaring sambil mengayunkan goloknya, maka Wijang pun berteriak pula, lebih keras dan bahkan melengking. Demikian ketika lawannya mengumpat, maka Wijang pun mengumpat lebih kasar. Sementara itu, Paksi Pamekasan yang mencoba menyesuaikan diri ternyata banyak mengalami hambatan dari dalam dirinya sendiri. Sekali-sekali Paksi Pamekasan pun mencoba berteriak, tetapi tidak dapat sekasar Wijang. Paksi Pamekasan memang sering berteriak untuk menghentakkan kekuatannya, tetapi terdengar wajar, tidak seperti aum seekor harimau lapar atau seperti jerit serigala di terang bulan. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan pun sudah banyak berubah. Ia tidak mencerminkan dirinya sendiri. Orang yang berkepala botak itu pun kemudian harus menghadapi kenyataan. Lawannya yang masih muda, bersenjata tongkat ternyata tidak dapat ditundukkannya. Bahkan semakin lama, orang itu justru menjadi semakin terdesak. Namun suatu hal yang membingungkan orang itu adalah bahwa sulit sekali baginya untuk mengenali ilmu dan sifat lawannya. Sekali-sekali Paksi Pamekasan memang bertempur dengan ilmunya yang mapan. Tetapi kemudian tata geraknya menjadi kacau. Tetapi satu hal yang membuatnya pening, tongkat anak muda itu seakan-akan dapat menggeliat. Benturan yang keras pun terasa menjadi lunak, sehingga tongkat kayu itu tidak patah oleh tongkat besinya. Namun ujung tongkat itu mulai mematuknya, semakin lama semakin sering. Ketika pundak orang berkepala botak itu terdorong oleh ujung tongkat Paksi Pamekasan, maka orang itu hampir saja kehilangan keseimbangan. Namun orang yang berkepala botak itu terkejut ketika kawannya yang bertubuh tinggi dan berdada bidang berteriak marah. Ujung belati Wijang telah menggores dadanya. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung masih harus mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi lawan-lawannya. Namun nafas mereka tidak lagi terasa berdesakan di lubang hidung. Bukan saja karena mereka memaksakan diri mengerahkan kemampuannya untuk melindungi diri dari lawan-lawan mereka, tetapi juga karena kegelisahan yang mencekam. Dalam pada itu, tiga orang yang bertempur melawan Ki Repak Rembulung itu menyadari kesulitan yang dialami oleh kawannya yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan bersenjata golok itu. Karena itu, seorang di antara mereka telah memberi isyarat untuk meninggalkan Ki Repak Rembulung untuk melibatkan diri bertempur melawan anak muda yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Anak muda yang bertempur dengan keras dan kasar, bahkan kadang-kadang menjadi liar. Dengan demikian, keadaan Ki Repak Rembulung menjadi semakin baik. Ia tidak lagi mengalami terlalu banyak kesulitan. Meskipun kedua orang itu bertempur dengan garang, tetapi sulit bagi keduanya untuk menembus pertahanan Ki Repak Rembulung. Wijanglah yang kemudian harus bertempur melawan dua orang lawan. Tetapi ternyata ilmu Wijang benar-benar tinggi. Kedua orang lawan Wijang menjadi bingung. Mereka bertempur dengan keras dan kasar, tetapi Wijang bertempur dengan cara yang lebih kasar lagi. Kedua pisaunya berputaran, namun kedua kaki Wijang pun bergerak dengan cepat menyambar-nyambar. Adalah di luar perhitungan lawannya bahwa kaki Wijang juga membaurkan debu, melontarkan batu dan serangan-serangan yang liar lainnya.
Dari iblis gila manakah kau sadap ilmumu, hei? Teriak salah seorang lawan Wijang itu. Wijang meloncat menyerang sambil menjawab, "Kau yang berguru pada iblis." Lawannya tidak menyahut lagi, tetapi kedua-duanya menyerang hampir bersamaan. Seorang di antaranya berteriak keras sambil mengayunkan golok. Yang seorang lagi mencoba memotong gerak Wijang yang diperhitungkan akan menghindari ayunan golok itu. Tetapi perhitungan orang itu salah. Wijang tidak menghindar, tetapi Wijang bergeser sambil menangkis ayunan golok yang keras itu dengan menyilangkan sepasang pisau belatinya. Demikian benturan yang keras terjadi, maka terasa tubuh lawannya terguncang. Kekuatan yang terayun pada senjatanya yang berat itu seakan-akan telah memantul menyusuri goloknya yang besar itu, menggetarkan tangannya. Terasa sendi-sendi tangan orang itu bagaikan berpatahan. Sementara itu, kawannya pun telah meloncat menyerang pula. Ketika ia melihat bahwa gerak Wijang tidak sebagaimana diperhitungkan, maka ia pun merubah arah serangannya. Senjatanya pun berputar dan menebas mendatar ke arah lambung. Tetapi Wijang sempat meloncat. Terdengar teriakan melengking dari mulutnya. Dengan satu putaran Wijang bagaikan melenting. Kakinya yang berputar terayun mendatar menyambar wajah lawannya itu. Serangan kaki itu sedemikian derasnya sehingga lawannya itu terlempar beberapa langkah surut. Sementara lawannya yang bersenjata golok itu masih belum dapat memperbaiki keadaannya. Tangannya terasa sakit dan bahkan rasa sakit itu telah menjalar ke dadanya. Tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk merenungi keadaannya. Anak muda yang bersenjata sepasang pisau itu seakan-akan meloncat menerkamnya. Orang itu berusaha menghindar, tetapi ia tidak dapat keluar dari jangkauan serangan Wijang. Pisau belatinya telah mengoyak pundaknya. Orang itu berteriak marah dan mengumpat kasar, tetapi Wijang berteriak lebih keras lagi. Ia mengumpat lebih kasar lagi. Telinga Paksi Pamungkas menjadi panas mendengar kata-kata kasar yang meluncur dari sela-sela bibir Pangeran Benowo itu. Sama sekali memang tidak mencerminkan pribadi seorang bangsawan tertinggi di Pajang. Sementara Paksi sendiri tidak dapat melakukannya. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sangat tertarik kepada sikap Wijang, kekasarannya, ketegarannya, dan tataran ilmu iblisnya yang tinggi. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka. Orang yang berkepala botak itu pun telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengatasi lawannya yang bersenjata tongkat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.